rumah pasti suka ikan nila kan? Ikan nila banyak yang menggemarinya. Kalau dimasak rasanya enak. Digoreng atau dibakar, ikan nila terkenal sedap. Paman-paman panen banyak ikan hari ini. Ukurannya besar. Gede deh pokoknya. Ya jelas aja, ikan-ikan ini sudah termasuk ukuran indukan. Kalau ditimbang, seekor ikan ukuran ini bisa mencapai sepertiga kilogram. Ini sudah termasuk besar untuk ukuran seekor ikan nila. Itu paman, tangkap lagi yang di sebelah situ. Itu, di sana ada lagi. Wih, banyak banget. Dan ini bukan ikan nila sembarangan. Akan Otan ceritakan nanti. Sabar ya. Ini adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau. Letaknya ada di Jepara, Jawa Tengah. Di tempat ini, berbagai penelitian dan inovasi komoditas budaya di air payau dikembangkan. Ada udang, ada kepiting, rajungan, rumput laut, dan berbagai hewan lain yang cocok dibudidayakan di air payau. Dan yang mengejutkan adalah mereka mengembangkan ikan nila yang bisa dipelihara di air payau. Iya, air payau. Kalian tak salah dengar. Ikan nila ini dinamakan nila salin. Eits, salin di sini maksudnya bukan dalam pengertian salin berganti pakaian. Ikan nila ini tak semodis itu kok. Memangnya model ganti-ganti pakaian. Maksud kata salin di sini adalah erat hubungannya dengan salinitas. Secara sederhana, pengertian salinitas adalah kadar garam yang terlarut dalam air. Makin tinggi kadar garam pada air, maka akan semakin payau, dan pada tingkat tertingginya menjadi air laut. Nah, si ikan nila yang dikembangkan di sini adalah ikan nila yang sanggup hidup di air dengan tingkat salinitas yang cukup tinggi. Dengan penanganan khusus, mereka mampu hidup di air payau. Ikan nila di sini bukanlah spesies yang berbeda dengan ikan nila yang sering kita jumpai kok. Nanti akan Otan ceritakan lebih lanjut. Teman di rumah pasti penasaran, bagaimana caranya ikan nila ini bisa hidup di air payau, ya kan? Ikan nilanya muntah. Ia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Jangan-jangan ia lagi sakit. Atau ia sedang mabuk sehingga muntah ya. Paman, bantu obati si ikan nila ya. Tidak kok teman, Otan hanya guyon. Butiran kuning yang dikeluarkan indukan ikan nila ini adalah telur ikan nila. Mereka memang akan menyimpan telur mereka di dalam mulut. Istilah kerennya sih, mouth breather. Ayo paman, kumpulkan anak-anak nila yang telah dipanen ini. Jangan sampai ada yang berserak terbuang. Telur ini kemudian akan menetas juga di dalam mulut ikan. Ikan nila akan terus menjaga anaknya ini hingga mereka cukup kuat untuk hidup mandiri. Ya maklum saja, bayi-bayi atau larva ikan nila ini masih kecil sekali. Mereka tentu sangat rawan diganggu pemangsa. Mama nila yang sayang akan menjaga anak-anaknya. Dan demi menjaga mereka, Mama nila rela puasa. Wah. Betapa pengorbanan seorang mama. Otan terharu. Wih. Apa kalian gak pusing berputar-putar gitu? Lucu ya. Naik, turun, berputar. Eits, mereka ini tidak sembarang berputar. Kira-kira seperti inilah yang terjadi jika larva-larva ikan ada di dalam mulut Mama nila.
Larva-larva juga akan bergerak naik turun dan berputar karena arus keluar masuk oksigen melalui insang. Seperti juga peran insang di mulut Mama Nila. Tabung ini juga dapat menjaga pasokan oksigen untuk larva-larva nila. Tabung ini dinamakan inkubator. Di dalam tabung ini jugalah anakan ikan nila akan dijaga dan dirawat hingga tumbuh lebih kuat. Perhatikan deh bagian kuning yang membulat yang ada pada larva atau anakan ikan nila ini. Itu adalah kantung makanannya. Semakin tumbuh dan menjadi kuat, kantungnya akan semakin mengecil. Mama Nila akan terus merawat anak-anaknya dalam mulut hingga cadangan makanan ini habis dan anak-anaknya cukup kuat untuk hidup mandiri. Hei, itu lihat! Ada anak Nila yang sudah tumbuh kuat. Ayo, Dek Nila, berenanglah ke permukaan. Tabung ini akan mengarahkan anak Nila yang sudah tumbuh kuat ke permukaan. Kemudian, dari permukaan, anak Nila ini akan diarahkan ke tabung penampungan. Lihat-lihat, rupanya banyak anak nila yang sudah tumbuh lebih besar dan mereka sudah siap untuk dibesarkan. Oh iya teman, tadi Otan udah janji. Otan akan ceritakan bagaimana ceritanya sampai ikan-ikan nila ini bisa hidup di air payau. Lihatlah larva atau anak-anak ikan nila ini. Mereka sudah tumbuh lebih besar. Kira-kira panjangnya 2 hingga 3 cm. Mereka sudah cukup kuat untuk bertahan hidup kok. Mereka kemudian akan dibesarkan di kolam pendederan ini. Disinilah proses perubahannya dimulai. Setiap hari, para petugas di balai ini akan menambahkan kadar garam pada air secara bertahap. Setiap hari peningkatannya adalah 1 per mil atau bagian per 1000. Setiap hari, air pada kolam pendederan ini akan semakin asin, alias makin banyak kadar garamnya. Tingkat keasinan atau salinitas akan disesuaikan dengan tempat perairan di mana ikan nila ini nantinya akan dipelihara. Ikan nila ini mampu bertahan hingga lebih dari kadar salinitas 20 per mil loh. Wih, kuat juga kamu Sob.